Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Quanda Friends, teman-teman semua yang udah hadir. Alhamdulillah di sini udah ada 7 orang yang hadir. Hari ini kita bakal bahas kelanjutan dari pengetahuan kuantitatif ya, materi matriks. Jadi materi matriks ini di pengetahuan kuantitatif selalu keluar, makanya kakak bakal memberikan pelajarannya ya gitu ya. Jadi hari ini kita bakal bahas lumayan banyak ya. Di matriks ada penyumlahan, ada perkalian, ada determinan sama inverse. Kayak gitu ya. Kakak bakal kasih satu-satu ya untuk kali ini, nggak kakak ada yang skip di sini. Bahas penyumlahan, perkalian maupun determinan. Oke. Nah, untuk definisi matriks itu sendiri ya. Jadi definisi matriks itu adalah kumpulan variabel atau angka yang dibentuk dalam bentuk baris dan kolom seperti ini ya. Jadi disebut baris ini ya, ini disebut baris yang horizontal, baris, ini kolom, gitu ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Nah, A11 ini apa sih, Kak? A11 itu adalah anggota si matriks A yang letaknya antara baris 1 sama kolom 1. Kalau A22 berarti letaknya ada di baris 2, kolom 2. Nah, yang angka di awal ini selalu menunjukkan baris ya. Ini baris, ini kolom. Baris dan kolom, baris dan kolom. Oke? Dan matriks itu simbolnya selalu huruf besar ya. Anggotanya selalu huruf kecil, kayak gitu, oke? Nah, untuk ukurannya atau ordo biasa disebut ya. Jadi ordo sama ukuran itu sama ya. Jadi ukuran itu adalah M dikali N, selalu baris dikali kolom. Jadi baris itu dikali kolom. Nah, kalau kita lihat dari matriks yang ini maksudnya titik itu tak hingga ya. Jadi terus-terusan sampai AM1, AM2, ini juga terus-terusan sampai baris ke N. Oke. Sampai kolom ke N, sorry. Yang ini sampai kolom ke N juga, tapi barisnya kedua, gitu ya. Baris 2, kolom N. Nah, yang terakhir adalah, ini berarti baris M ke N. Ya, baris M dikali N. Itu dia disebut ordo. Jadi contohnya kakak bakal kasih ya. Oke, kita lanjut dulu ke penyumlahan. Nah, kalau teman-teman udah tahu ordo atau ukuran dari matriks, maka nanti kita bakal masuk ke operasi pertama nih, penyumlahan dua matriks. Nah, penyumlahan dua matriks ini, ya Quanda Friends, dia akan memiliki syarat dulu. Jadi dua matriks bisa diubah atau dijumlah gitu ya, kalau ordo atau ukuran dari kedua matriks itu sama. Contoh, misalkan diketahui matriks A sama B. Oke, kakak mau tanya dulu nih. Teman-teman ada yang inget gak? Kakak tanya satu orang dulu deh. Junita. Halo Junita. Suara kakak aman Junita? Halo Junita. Aman Kak? Oke. Matriks A, ukurannya berapa ya Junita ya? Berapa kali berapa ya untuk matriks A? Ingat gak? Barisnya ada berapa Junita? 1, 2, 3. Ada 3 ya barisnya ya. Jadi kalau baris itu selalu yang kayak gini. Nah, kalau kolom yang gini. Artinya apa? Matriks A itu berordo 3, karena barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti ordonya adalah 3 kali 2. Nah, matriks B juga kebetulan sama juga gitu ya. Dia barisnya ada 3, kolomnya juga ada 2. Berarti ordo dari matriks B itu sendiri adalah 3 kali 2 juga. Nah, makanya matriks A tambah B itu bisa kita cari nilainya. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya bakal ajarin di sini. Ini suka gini. Nah, oke. Bakal ajarin di sini cara jumlahnya seperti apa nih? Kita lihat ya. Nah, ketika si ordonya udah sama, maka cara penyumlahannya atau pengulangannya adalah dengan cara menjumlah sesuai sama letaknya. Misal ini letaknya di baris 1 kolom 1, maka kita kurang sama baris 1 kolom 1 juga. Jadi 1 dikurang 0 gitu ya. Teman-teman pasti udah ingat ya. Yang ini berarti min 1 ditambah 1, ditambah ya, bukan dikurang ya. Min 1 ditambah 1, 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah min 1.
Oke, 0 tambah 2. Nah, jadi cara jumlahnya adalah dijumlahkan sesuai letak dari matriksnya. Makanya syaratnya ordernya harus sama gitu. Karena letaknya harus sama di jumlahnya. Gitu ya. Nanti kalau kita jumlah hasilnya adalah 1, 0, 3, 3, 2 sama 2. Ini hasil dari penjumlahannya. Nah, pengurangannya gimana Kak? Ya sama aja gitu ya. Jadi penjumlahan ini kata umum ya. Kalau dia bilang penjumlahan berarti itu masuk juga pengurangannya gitu. Nah, ini kalau kita kurang, kode friends, ya sama, cara ngurangnya berarti sesuai sama letaknya. 1 kurang 0, min 1 kurang 1, 2 kurang 1, 2 kurang 1, 3 kurang min 1, 0 kurang 2. Kayak gitu ya. Berarti dapatnya adalah ya 1, min 1 kurang 0, min 1, 2 kurang 1, 1, 2 kurang 1, 1 juga, 3 dikurang min 1. Nah, min ketemu min ya. Min dikali min jadi positif. Berarti 3 plus 1 berarti 4. 0 dikurang 2 berarti minus 2. Nah, ini dia. Jadi hasilnya adalah penjumlahannya ini, pengurangannya ini. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah syaratnya. Syaratnya itu ordo dari kedua matriks harus sama. Dan cara jumlahnya adalah sesuai sama letak dari matriksnya ya. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu, kode friends. Ada pertanyaan nggak? Paham? Masih gampang ya? Kalau paham, kita lanjut lagi. Oke, kelihatannya masih aman karena masih gampang ya penjumlahan. Oke. Kalau aman, kita next ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya kita akan membicarakan perkaliannya. Nah, ini dia ya, biasanya agak sedikit sering lupa ya. Tapi semoga kode friends nggak lupa ya. Nah, perkalian dua matriks, anggap aja kita punya matriks A di sini ya, sama B, kita kali gitu ya. Maka syaratnya adalah si kolom di sini, si kolom matriks yang sebelah kiri harus sama dengan baris di matriks B. Jadi ini harus sama nih yang kakak bulat ini. Ini harus sama. Oke? Nah, contohnya, misal diketahui matriksnya ini. Ada A, ada B, ada C. Oke? Ditanyanya adalah A dikali B. Ini kita tutup dulu ya. A kali B, A kali C, sama B kali A. Nah, ini kakak kasih kolom sedia dulu ya. Buat nulisnya. Oke, nah di sini berarti kita cek dulu nih, syarat dari perkalian itu ini harus sama. Kalau nggak sama, nggak boleh dikali atau nggak bisa dikali. Dan hasilnya, hasil dari matriks perkaliannya, itu diambil dari ujung sama ujung. Ya, yang dikali R kan? Nah, contoh misalkan, kakak mau tanya dulu nih, matriks A, kakak nggak tunjuk orangnya deh. Matriks A itu ordernya berapa kali berapa ya? Yang tahu? 2 kali 1, cakep. Bener ya? Jadi matriks A itu adalah 2 kali 1. Kenapa 2 kali 1? Karena barisnya itu ada 2, kolomnya ada 1, cakep. Matriks B sama kayak matriks yang tadi ya, berarti ini adalah 3 kali 2. Matriks C, kebalikannya, gitu kan? Barisnya ada 2, ada 2, kolomnya ada 3. Berarti 2 kali 3. Ingat, selalu baris dikali kolom. Oke, pertanyaannya yang pertama. A dikali B. Tadi kan matriks A itu 2 kali 1. Matriks B itu 3 kali 2. Ya. Ordonya. Oke, pertanyaannya. Apakah ini bisa dikali atau enggak? Ada yang mau jawab? Apakah pertanyaan yang A itu A dikali B, apakah bisa dikali atau enggak? Itu dulu pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Jawab. Apa? Iya, betul. Betul, berarti nggak bisa. Iya, betul, nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Alasannya adalah ininya nggak sama. Nih. Ya. 1 sama 3 jelas nggak sama. Ini harus sama nih. Baru bisa dikali. Kayak gitu.
Jadi untuk pertanyaan A nggak bisa kita jawab. Jawabannya adalah tidak bisa dikali. Tidak bisa. Itu ya. Oke, sekarang pertanyaannya A dikali C. A dikali C. Kita punya matriks A berordo 2 kali 1. Dan matriks C itu adalah 2 kali 3. Nah, ini juga sama ya. Kasusnya sama persis nih. Ininya beda. Artinya apa? Artinya tidak bisa dikali. Karena syaratnya adalah harus sama di situ ya. Berarti juga sama ya, tidak bisa juga nih. Tidak bisa juga. Oke. Nah, untuk B dikali A, kita lihat nih. Tadi A dikali B nggak bisa. Apakah B dikali A juga sama nggak bisa juga? Nah, belum tentu ya. Jadi untuk matriks, dia tidak bersifat komutatif untuk perkaliannya. Ya, kalau misalkan aljabar biasa atau angka biasa, 2 dikali 3, hasilnya akan sama dengan 3 kali 2 kan. Tapi untuk di matriks nggak. Dia nggak berlaku sifat komutatif. B dikali A, kita cek nih. B dikali A itu ordonya adalah 3 kali 2. Oke, untuk A itu sendiri ada 2 kali 1. Nah, ini udah sesuai syarat, Konda Friends. Ini bisa dikali nih. Karena sama kan? Kok dihapus? Karena sama. 3 dikali 2 sama 2 kali 1. Nah, hasil dari matriks perkaliannya pasti berordo, anggap aja apa? D lah ya. Pasti berordo 3 kali 1. Ya, ujung sama ujung. Nah, Kak, cara ngalinya gimana, Kak? Nah, ini cara ngalinya beda sama penyumbelan tadi yang disesuaikan sama letaknya. Cara ngalinya, pertama kita cek dulu nih. Kita punya B-nya, Kakak tulis di sini ya. Kita punya B-nya 0, 1, min 1, 1, 1, 2. Kita kali sama matriks A. A-nya adalah 3, 2. Nah, teman-teman sekarang siapin space. Ya, siapin space untuk ukuran 3 kali 1. Kalau 3 kali 1 kan berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 1 ya. Berarti kurang lebih kayak gini bentuknya. Space pertama, ya gitu ya. Nah, 3, 1, 2, 3 kali 1. Pas ya. Nah, ini dia, kita siapin space kayak gini. Oke, nah sekarang kita mau ngisi yang ini dulu nih. Ini itu letaknya di mana? Baris 1, kolom 1, bener nggak? Baris 1, kolom 1. Maka yang dikali baris 1, yang sebelah kiri kolom 1. Nah, gitu ya. Jadi, matriks yang sebelah kanan selalu kolom. Matriks yang sebelah kiri pasti baris. Baris kali kolom. Nah, cara ngalinya gimana? 0 dikali 3 ditambah 1 kali 2. Itu dia konsepnya ya, matriks. Nah, selanjutnya kita mau ngisi ini. Ini itu ada di baris kedua, kolom 1. Baris kedua, kolom 1. Berarti yang dikali apa? Yang dikali adalah baris 2 ini sama kolom 1 ini. Baris 2, kolom 1. Cara ngalinya sama. 1 kali 3 ditambah 1 kali 2. Dan yang terakhir jelas ya, ini baris 3, kolom 1. Maka yang dikali adalah baris 3, yang ini, dikali kolom 1. Min 1 kali 3 ditambah 2 kali 2. Nah, hasilnya tinggal kita tulis saja. 0 tambah 2, 2. 3 tambah 2, 5. Min 3 tambah 4, 1. Nah, hasil akhirnya adalah 2, 5, 1. Kayak gitu, Konda Friends. Jadi, perkalian dari matriks agak sedikit beda dibanding penyumbelahan. Kalau penyumbelahan tadi langsung dijumlah aja sesuai letaknya. Tapi kalau perkalian, syaratnya beda, ini harus sama. Maka hasil akhir dari ordo yang hasil perkaliannya adalah ujung sama ujung. Maka kita harus siapin space dulu sekiranya untuk menyiapkan ukuran dari matriks perkaliannya. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu nih, Konda Friends. Ada pertanyaan nggak dari cara ngalinya? Jadi dasarnya penyumbelahan sama perkalian harus tahu dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Boleh, Kak. Oke, Siti boleh, Siti. Silakan. Yang ini, ngalinya gini.
Misalnya gini, 0 dikali 3, 1 dikali 2. Nih, 0 kali 3 tambah 1 kali 2. Kayak gitu, Siti. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama ya. 1 kali 3, nih, 1 kali 2. Jadi baris dikali kolom. Oke, ada lagi pertanyaan selain itu? Selain Siti? Aman? Oke, coba di chat kalau ya. Aman ya Anissa ya? Atau mau tanya? Yang mana? Aman, oh aman, oke. Ya, soalnya suara kamu putus-putus Anissa. Oke, kita next ya kalau gitu ya. Sip, mantap. Oh, belum? Belum? Ah, boleh. Apa? Harus Diana. Kenapa? Apanya? Sorry, putus-putus ya, Anissa. Rosdiana. Iya. Yang harus sama itu yang ini nih. Harus sama tuh yang ininya. Bagian ini harus sama. Jadi nih, 2 sama 2 udah sama kan? Berarti bisa dikali. Gitu. Tapi kalau misalkan ini beda kan? 1 sama 2 beda. Berarti nggak bisa dikali. Udah kita nggak usah apa-apain lagi. Nah, kalau yang bisa dikali, kita langsung siapin space. Ukurannya adalah ujung ini sama ujung ini 3 kali 1. Kayak gitu. Sama. Iya, sama persis semuanya. Secara umum kayak gitu. Mau berapapun ordonya, syaratnya sama. Oke, sip. Thank you. Oke, kalau gitu kita next ya. Oke, kita next ke berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke rumus-rumusnya. Ya, ada yang namanya transpose, teman-teman. Jadi di sini kakak ngomonginnya khusus untuk matriks berordo 2 kali 2 ya. Karena nanti di UTBK biasanya keluar yang 2 kali 2. Jadi transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Jadi yang tadinya A, B, C, D, yang tadinya baris, ini nih. Ya, jadinya kolom. Oke, A, B jadi A, B. C, D jadi C, D. Gitu aja transpose, gampang ya. Selanjutnya kalau kita punya determinan, determinan rumusnya adalah tinggal A, D, oke, dikali, dikurang B, C. Oke, A, D dikurang B, C. Itu dia kalau misalkan determinan. Gampang ya. Kalau inverse, nah inverse ini adalah 1 per A D min BC. Oke, jadi ini harus penting banget, ini harus diingat semua ya. Transpose, determinan, sama inverse harus ingat semua. 1 per A D min BC atau 1 per determinan. Posisi ini kita tukar. Ya. Lalu yang ini kita kali min. Min B, min C. Nah rumus ini tolong ya ditekanin di otak kalian, karena ini yang bakal sering keluar, apalagi determinan. Determinan tuh di pengetahuan kuantitatif keluar terus ya. Oke, lalu ada kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu kalau kita punya AX sama dengan B, ya. Ini nih kakak belum tulis ya. Kakak lanjut dulu deh ya, biar kelihatan. Oke, kakak lanjut dulu. Oke, nah. Kalau misalkan ya kita punya AX sama dengan B di sini, kalau kita mau cari X-nya, ya kalau kita mau cari X-nya secara aljabar kan gini ya. Kalau kita punya AX sama dengan B, kita mau cari X-nya kan B per A ya. B per A kan. Tapi kalau di matriks nggak ada pembagian, maka rumusnya bukan kayak gitu. Rumusnya adalah ini salah ya, bukan B doang nih. Rumusnya adalah A inverse dikali B. Oke, A inverse dikali B. Ya, bukan B per A. Karena pembagian nggak ada di matriks. Kenapa A-nya di kiri, A inverse-nya? Karena A inverse-nya di kiri itu karena si A-nya ada di kiri, X. Tapi kalau misalkan dia ada di kanan X, maka A inverse-nya ada di sebelah kanan. Seperti itu ya konferensinya. Tapi ini
Sifatnya tambahan ya. Di pengetahuan kuantitatif sejauh ini nggak pernah keluar. Tapi nggak tahu kan ke depannya gimana gitu ya. Ini tambahan aja sifatnya. Untuk yang terakhir. Oke? Nah, ini sifat-sifat yang paling penting ini. Ini sering keluar. Jadi teman-teman harus tahu sifat ini. Kalian catat gitu ya. Ini kalian screenshot dulu aja. Walaupun nanti kakak bagian tetap ya. Oke, dari rumus-rumus ini ada yang mau ditanyain nggak? Teman-teman udah sering lah ya ketemu matriks ya. Kelas 11 ada, kelas 10 ada matriks tuh. Jadi harusnya ini udah paham. Nah, terus ada sedikit catatan dari kakak. Kadang di pengetahuan kuantitatif UTBK itu ya, ada yang bilang matriks singular. Nah, kalian nggak usah pusing. Matriks singular itu yang determinannya 0. Udah gitu aja. Matriks singular atau matriks yang tidak punya inverse adalah matriks yang determinannya 0. Oke? Jadi determinannya adalah sama dengan 0. Itu yang perlu kalian catat. Kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi katanya tadi, dia itu matriksnya singular ya. Berarti determinannya sama dengan 0. Berarti kita punya determinan M-nya ya. Ini gagal dulu deh. Kita punya determinan M-nya itu sama dengan 0, gitu ya. Oke? Nah, determinan itu adalah AD min BC. Berarti tinggal kita kali aja AD, ini kan AD ya. AD berarti X min 6 dikali sama X ya. Dikali sama X, ini langsung aja deh. Dikali sama X dikurang sama BC. BC yang mana? Berarti ini kan BC ya. Berarti min 5 dikali sama 1. Sama dengan 0. Udah, easy kan ya? Tinggal diterusin aja nih. Ini kita kali pelangi, jadinya X kuadrat min 6X. Min dikali min 5, jadi plus 5 ya. Sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman tinggal faktorkan aja kan ya. Pasti udah pada bisa ya, faktorkan ya. Dua bilangan, kalau dikali hasilnya 5, kalau dijumlah hasilnya min 6. Berarti kan berapa? Min 5 sama min 1 ya? Min 5 sama min 1. Ya, bener ya? Min 5 ditambah min 1 kan min 6. Min 5 dikali min 1 adalah 5. Berarti X-nya bisa 5 atau X-nya adalah 1. Nah, yang ditanya adalah nilai X yang terkecil. Oke? Berarti pilihan yang tepat adalah yang E. Mantap. Oke, sip. Ini betul semua kayaknya ya. Oke, sampai sini Konda Friends. Ada pertanyaan nggak? Masih simpel ya, nomor 1 ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyain. Mau sambil minum, sambil ngopi juga silakan ya. Yang penting fokus pas diminta untuk ngerjain soal. Gimana Konda Friends? Ada pertanyaan? Lanjut Kak? Wah, ini siapa nih? Putu ya? Putu nih. Oke, lanjut. Tadi kakak bilang, kita fokus ke persamaannya ya. Persamaannya itu adalah ini ya. A kuadrat sama dengan XA plus YB. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu nih. A kuadrat itu kan A dikali A kan artinya. Berarti ini adalah A dikali A. 2 min 1, 3 min 2. Kita kalikan dengan 2 min 1, 3 min 2. Nah, X dikali A ya, berarti X dikali A. A-nya 2, 3 min 1 min 2. Lalu ditambah sama Y, B. Berarti B-nya adalah 6, 12, min 4, min 10. Oke? Nah, ini kalian kali. Ya, ini bisa dikali ya. Kenapa? Karena yang ini ordonya 2 kali 2. Yang ini juga sama, 2 kali 2 juga. Kan ini sama ya. Matriksnya. Berarti nanti ukuran dari hasil perkalian matriksnya adalah 2 kali 2 juga. Ya udah kalian siapin space aja 2 kali 2. Gitu. Oke? Nah, yang ini kalian kali aja ke semua anggotanya. Berarti 2x 3x min x min 2x. Ya, x-nya dikali semua. Terusnya yang ini juga sama, kita kali semua dengan y ya. Berarti ini 6y 12y min 4y min 10y. Oke? Nah, sekarang kalian tinggal cari ini nih. Hasil perkalian berapa? Coba dilanjutin. Setelah dilanjutin tinggal disamain nanti.
Misalkan ini peroleh berapa? Ini akan sama dengan ini tambah ini. Oke? Yang ini akan sama dengan ini tambah ini. Nanti tinggal dieliminasi, dapat X sama Y-nya. Nah, tadi kakak bilang, berarti kita cari dulu yang ini ya, hasil perkalian berapa nih? Kayak tadi ya, kita mau cari yang ini tuh letaknya di baris 1 kolom 1. Oke? Baris 1 kolom 1, berarti yang kita kali adalah baris 1, ya, baris 1 sama kolom 1 yang kita kali, kan gitu. Oke? Berarti cara ngalinya gimana ya? Biasa 2 kali 2, ya, 2 kali 2 ditambah 3 kali min 1. 3 dikali min 1. Gitu ya. Yang ini berarti apa? Yang ini baris pertama, kolom kedua. Berarti yang dikali baris pertama masih kolom kedua. Berarti 2 kali 3 ditambah 3 kali min 2. Ya. 3 kali min 2. Ya, gitu ya. Nah, yang bawahnya terusin lagi tuh. Yang bawahnya terusin lagi. Nanti diperolehlah ini 4 dikurang 3, 1. 6 dikurang 6, 0 ya? 0. Gitu ya. Ini berapa nih? Ini diterusin sama ya. Ini berarti jadinya min 2 tambah 2. Yang ini berarti baris 2 kolom 2 min 3 ditambah 4. Oke? 0 sama 1. Gitu ya. Nah, yang ini kita jumlah aja. Ya, 2x tambah 6y. 3x tambah 12y. Terus ini min x tambah min 4y. Min 2x tambah min 10y. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang tinggal kita ambil aja salah duanya. Oke? Kita ambil yang ini sama dengan ini. Sesuai letaknya. Terus kita ambil yang ini sama dengan yang ini. Nah, habis itu kita peroleh, kita bisa eliminasi. Ya, kita punya persamaan pertama, di sini aja lah ya. Di sini aja lah ya. Kita punya persamaan pertamanya adalah 2x tambah 6y sama dengan 1. Lalu kita punya 3x tambah 12y sama dengan 0. Nah, itu dia ya, dari sini ya. 1 sama dengan ini, 0 sama dengan ini. Kak, boleh nggak saya ngambil yang ini sama dengan ini? Boleh juga. Kita ambil ini sama dengan ini juga boleh ya. Atau ini sama dengan ini juga boleh. Hasilnya bakal sama nanti di ujung. Nah, sekarang tugas kita tinggal nyari x sama y-nya. Ya udah. Ini kan bisa dieliminasi, bisa disubstitusi ya. Misal dieliminasi supaya sama-sama 12, yang atas kita kali 6. Kali 2, sorry, bukan kali 6, kali 2. Kita kali 2. Ini kita kali 1, kan gitu ya. Berarti jadinya ini kakak batasin deh. Ya, kita kali 2 berarti jadinya 4x plus 12y sama dengan 2. Berarti kita punya 3x plus 12y sama dengan 0. Dikali 1 ya. Kita kurang, ini habis, dapatlah x-nya. 4 dikurang 3, kan ya? Berarti x sama dengan 2 dikurang 6. Berarti, 2 dikurang 0, sorry. Bukan 6. 0, berarti 2. Nah, kalau x-nya 2, kita tinggal substitusi kan ke salah satu kan. Kalau x-nya 2, berarti kan 3 kali 2, 6. Ya, berarti kita punya 3x plus 12y sama dengan 0. Karena x-nya 2, kita input, berarti 3 kali 2 plus 12y sama dengan 0. Berarti kita punya 6 sama dengan 6 plus 12y sama dengan 0. Berarti kita punya 12y sama dengan min 6. Oke? Berarti y-nya adalah min 6 per 12. Atau min setengah. Nah, ini dia y-nya. X-nya 2, y-nya min setengah. Yang ditanya adalah x bagi y. Berarti x-nya 2, y-nya min setengah. Nah, hati-hati nih, kalau ada kayak gini berarti sama aja kayak apa? 2 dikali min 2 ya. 2 dikali min 2 per 1. Hapus dulu deh biar kelihatan ya. 2 dikali min 2 per 1. Berarti hasilnya berapa? Min 4. Jadi jawaban yang tepat yang A. Seperti kakak bilang tadi, kita kali dulu ya yang sebelah kiri ya. Cara ngalinya gimana? Ya sama kayak tadi.
Berarti kan perkaliannya itu adalah pasti ordonya 2 kali 2 ya, hasil perkaliannya. Kenapa? Ya karena dia ordonya 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Ini udah sama, tinggal hasilnya adalah 2 kali 2 ini. Oke? Nah, ini dia space-nya. Nah, sekarang tinggal kita kali aja. Kalinya gimana? Sama kayak tadi. Kalau kita mau ngisi ini letaknya di baris 1 kolom 1 ya. Letaknya di baris 1 kolom 1. Berarti yang kita kali adalah baris 1 kolom 1. A dikali 1 A, B dikali 1 tambah B. Kalau kita mau ngisinya ini, Kak. Ini duluan nggak apa-apa, Kak? Boleh. Ini itu letaknya di baris 2 kolom 2. Berarti yang kita kali baris 2 kolom 2. C dikali 2, 2C ditambah ya baris kolom ya, ditambah D dikali 5, 5D. Oke gitu ya. Kalau kita mengisi ini, Kak, boleh. Ini tuh ada di baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2, berarti baris 1 kolom 2. A dikali 2, 2A ditambah B dikali 5, 5B. Kalau ini apa, Kak? Kalau ini adalah baris kedua kolom 1. Baris kedua kolom 1. Ingat ya, matriks yang sebelah kiri selalu baris. Baris 2 kolom 1. Yang sebelah kanan selalu kolom. C dikali 1C, D dikali 1D. Nah, dari sini kita punya 4 persamaan. Oke? Kita punya 4 persamaan. Kita punya A plus B-nya sama dengan 1. Oke? Lalu kita punya 2A plus 5B-nya sama dengan 1. Kita juga punya C plus D-nya sama dengan 3. Kita juga punya 2C plus 5D-nya sama dengan 2. Kita tulis dulu aja ya, sesuai sama letaknya. Berarti kita punya A plus B sama dengan 1. C plus D sama dengan 3. Terus 2A plus 5B sama dengan 1. Terus 2C plus 5D sama dengan 2. Nah, yang kita mau cari adalah A plus B plus C plus D. Nah, teman-teman nggak perlu nyari satu-satu. Kalau ini kita jumlahin, nih yang ini nih, kan jadinya A plus B plus C kan? Plus D. 1 tambah 3, 4. Udah selesai. Ya? Jadi jawaban adalah si E. Gitu, Quanta Friends. Gimana, Quanta Friends? Oh iya, kata siapa tuh? Kata Putu. Nah, oh Putu berarti kayak gitu ya caranya. Dicari satu-satu berarti ya. Oke, yang lain gimana nih? Anissa? Maharani? Gimana? Paham nggak Anissa Maharani? Paham, mantap. Yang lain gimana? Kakak pengennya paham semua nih, jangan diem-diem aja nih. Harus paham semua. Oke, udah ada 10 orang nih hadir nih. Makin lama makin turun ya. Semoga nggak bosan ya. Harus semangat terus nih, UTBK 2022 harus tembus nih PTN. Oke, apalagi buat teman-teman yang udah gap year ya. Jadi harus semangat nih. Udah tahu ya keluh kesahnya UTBK. Ini kakak bakal kasih clue-nya. Teman-teman yang belum menjawab juga bisa sekalian mencoba terus menjawab ya. Oke. Pertama kita punya determinan dari AB. Ya, kita punya det AB. Ya, itu sama dengan 10 Quanta Friends. Oke? Nah, teman-teman boleh nih, kalian cari dulu A dikali B-nya, lalu dideterminankan, boleh seperti itu, atau kita juga bisa menggunakan sifat nomor 1. Oke, sifat nomor 1. Sifat nomor 1 mengatakan kalau misalkan kita punya det AB, itu bisa kita pisah menjadi det A dikali det B. Berarti ini jadinya apa? Det A dikali det B. Oke? Sama dengan 10. Nah, det A-nya apa? Det A-nya ya sesuai sama ini kan. Oke, AD min BC. Berarti det A-nya kita punya 1 kali 3, ya 1 kali 3 dikurang 2 kali 4. Berarti 3 dikurang 8 ya, minus 5. Lalu det B-nya kita cari. Det B-nya sama, 1 kali 3 dikurang G kali X atau XY. Berarti 3 min XY, gitu ya, si det B-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita input ke persamaan ini. Det A-nya kita punya min 5. Det B-nya kita punya 3 min XY. Oke?
Oke, sama dengan 10. Nah, min 5-nya karena ini bentuknya perkalian, tinggal kita bagi min 5 ke dua ruas, atau min 5-nya dibagi ke sini ya, sama aja ya. 3 min XY sama dengan 10 per min 5. Oke, berarti kita punya 3 min XY sama dengan min 2. Min 2 ke kiri jadi plus, 3 plus 2. Min XY ke kanan jadi plus XY. Berarti kita punya 3 tambah 2, 5. So, X dikali Y-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya tepat banget nih, yang B. Wih, Adam jawab nih, mantap. Misalkan A transpos AT ya, adalah transpos dari matriks A. Jika A-nya ini, B-nya ini, terus A transpos dikali B-nya ini, maka nilai A plus B-nya berapa? Oke, berarti ini teman-teman tinggal cari A transposnya berapa, tinggal dikali aja nanti sama B gitu ya. Berarti kan, ini kakak kasih clue-nya sedikit ya, baru tadi dilanjut. A transposnya itu adalah (5, 10), berarti A transposnya adalah ini ya, tinggal dibalik ya, A1, berarti A1-nya dikebawahin, 0B, 0B. Nah, ini tinggal kita kali sama matriks B, 1, 2, 2, 4. Nah, setelah itu tinggal dikali deh yang ini, nanti dapat A kali B-nya. Gitu ya. Kita kali yang ini ya. Berarti kan ini letaknya di baris 1 kolom 1 nih ya. Ini kakak kasih dulu deh biar kelihatan ya. Kita mau cari yang ini ya, baris 1 kolom 1. Berarti yang dikali baris 1 kolom 1. A dikali 1, A ditambah 0 dikali 2, 0. Oke? Selanjutnya baris 1 kolom 2, berarti baris 1 kolom 2, A dikali 2, 2A ditambah 0 kali 4, 0. Oke, yang ini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1, 1 dikali 1, 1, ditambah B dikali 2, 2B. Yang terakhir, baris 2 kolom 2, 1 kali 2, 2, ditambah B dikali 4, 4B. Oke, udah tinggal samain aja ini. Berarti kan yang ini sama dengan ini. Ya kan? Terus yang ini sama dengan ini. Berarti kita punya A-nya sama dengan 1 ya, jelas ya. A-nya sama dengan 1, terus 1 plus 2B-nya sama dengan 5. Berarti 1 ke sana, 5 kurang 1, 4. Berarti B-nya adalah 4 bagi 2. Yaitu 2. Udah selesai. Gitu doang kan? Berarti A tambah B-nya berapa? Ya udah, A tambah B-nya berarti 1 tambah 2. 3. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu dia. Oke, kita punya matriks A dan B adalah matriks berukuran 2 kali 2. Jika det-nya B-nya det B-nya ada sama dengan B, ini gara-gara B semua ya. Det B-nya sama dengan B, maka det A kali B-nya berapa? Ya udah. Ini simpel ya. Tinggal kita cari det A-nya aja, karena kan kita punya sifat nomor 1. Det AB itu sama dengan det A dikali det B. Det A-nya apa? 2 kali 3. Ya. 2 kali 3, 6, dikurang 0 kali 0, dikurang 0. Det B-nya udah ada, B kecil. Udah, tinggal selesai kan ya? 2 kali 3, 6. 6 kali B, 6B. Jadi jawabannya A. Oke, gampang ya. Nah, nanti untuk soal pengetahuan kuantitatif levelnya biasanya segini untuk matriks. Semoga aja ya, nggak susah ya. Oke. Di sini kita punya B-nya. Jadi kita kan yang ditanya adalah determinan dari 2 dikali A inverse ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan sifat nomor 4 ya, nomor 4, maka kita punya 2 kuadrat dikali det A inverse ya, kalau kita menggunakan sifat nomor 4. Oke, 2-nya si K-nya 2, kuadratnya dari rumusnya ya, K kuadrat. Lalu kalau kita menggunakan sifat nomor 3, maka det A inverse akan bisa kita ubah menjadi 1 per det A, gitu kan? Oke, nah sekarang tugas kita adalah tinggal cari det A-nya. Dari mana? Ya udah, kita cari A-nya dulu. Kita punya persamaannya adalah
B min A itu sama dengan 2 min 1, 1, 0. Kita pengennya A doang. Ya udah, kita ke kiri aja ininya. Kita punya B dikurang 2 min 1, 1, 0. Min A-nya ke sana ya, jadi A ya. Nah, berarti si A itu adalah B dikurang ini. B-nya apa? B-nya kan udah ada nih. Min 1, 0, 3, 2 dikurang sama 2 min 1, 1, 0. Nah, berapa tuh A-nya dari situ? Kita peroleh. Berarti A-nya adalah, ingat kalau pengurangan sesuaikan sama letaknya ya. Min 1 kurang 2, min 3, 3 kurang min 1, 4, 0 kurang 1, min 1, 2 kurang 0, 2. Nah, berarti determinannya apa? Determinannya kan AD min BC. Min 3 kali 2, min 6, dikurang min 1 dikali 4, min 4. Berarti min 6 tambah 4. Berarti berapa? Minus 2. Udah. Berarti kita peroleh determinannya. Ya. Si A, min 2. Tinggal kita input ke sini. 4 dikali 1 per min 2. Artinya 4 dikali 1 ya 4. 4 dibagi min 2 adalah min 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sip, mantap nih Putu nih. Nah, di sini kita bakal masih pakai menggunakan sifat apa sih? Pakai menggunakan double ya. Kita bakal menggunakan sifat nomor 1 lagi kayaknya ya. Karena di sini ada A kali B. Nah, yang jadi masalah kalau kita cari determinan AB, kita udah punya det B-nya ya. Dari mana? Dari sini nih. Oke, kalau dari sini kan det B-nya ketahuan nih. Det B-nya adalah 2 dikali 1 dikurang 0 kali 0. Berarti kan 2. Nah, yang belum ada det A-nya nih. Det A-nya kita cari dulu kayak tadi. Dari mana? Dari sini nih. Nah, cara nyarinya gimana, Kak? Ya udah, kita punya A dikali B ditambah A kali C. Sama dengan 4, 2, min 3, 1. Nah, ini kan A-nya sama-sama A ya. Bisa kita faktorkan dong. A-nya kita keluarin, jadi B tambah C. Gitu kan? Oke? Nah, B plus C-nya udah ada nih, tuh. 21 min 31. Oke, berarti kita punya A dikali 21 min 31. 4, 2, min 31. Nah, yang ini semua ruasnya tinggal dideterminanin, karena kan kita mau cari determinan kan. Kalau semua ruas yang kita determinanin, berarti kita punya det A dikali determinan ini, ya, 2 kali 1 dikurang 1 kali min 3, ya. Berarti min 3 ya. Determinan yang ini, oke, 4 kali 1 dikurang 2 kali min 3, berarti min 6. Oke. 2 dikurang min 3, berarti 2 tambah 3, 5 berarti kan. Det A kali 5, 4 ditambah 6, 10. Ya udah, berarti kan det A-nya berapa? 10 per 5 kan. Det A-nya berarti 10 per 5. Udah 2, selesai. Ya enggak? Berarti apa ini? Ya udah, berarti det A kali 2 adalah 2 dikali 2, berarti 4. Udah jawabannya yang A. Mantap, Davina, keren. Sip, mantap. Oke, yang lain nih, masalahnya yang lain ngerti nggak nih? Tadi kakak sengaja tuh kakak cepetin tuh ngejelasinnya. Biar ada yang nanya soalnya. Sengaja kakak. Pertama kita punya persamaan. Ya, kita punya persamaan det A sama dengan 2 dikurang det A kuadrat ya. Oke. Nah, tadi kan kakak bilang ya, det A kuadrat itu sama aja kayak det A dikali det A. Sesuai sifat nomor 1. Ya, berarti kita punya det A sama dengan 2 min det A dikali det A. Gitu ya. Nah, det A dikali det A itu det A kuadrat kan berarti. Gitu ya. Oke. Anggap aja det A-nya sebagai X. Kita punya X sama dengan
2 min X kuadrat. Berarti kita punya ke kiri ya. Jadinya X kuadrat plus X yang ini, 2-nya ke kiri jadi min. Oke? Nah, dari sini bisa kita faktorkan. Ya, bisa kita faktorkan si X-nya. Berarti plus 2 min 1 ya. Nah, kita punya 2X-nya, kita punya X sama dengan minus 2, sama X-nya sama dengan 1. Nah, yang kita cari kan bukan X ya, tapi yang kita cari adalah nilai A-nya. Ya udah, tinggal kita cari determinan dari A-nya. Nah, det A-nya itu adalah 4 kali 1, ya, 4, dikurang 1 kali 3, min 3A. Oke, berarti kita punya 4 min 3A, ya. So, kita punya determinan dari A-nya adalah 4 min 3A. Berarti ada 2 ya, ada yang min 2 sama 1. Berarti ada 2. Ada 4 min 3A sama dengan minus 2. Dari sini kita peroleh 6 sama dengan 3A. Berarti A-nya adalah 6 bagi 3, yaitu 2. Yang kedua, kita punya ini ya, X-nya sama dengan 1. Berarti kita punya 4 min 3A-nya sama dengan 1. Oke? Berarti kita peroleh A-nya 4 kurang 1, 3. Ini 3A-nya ke kanan ya. Kita bagi 3, berarti kita peroleh A-nya adalah 1. Udah selesai. 1 sama 2. Berarti tinggal dijumlah 1 sama 2 berapa tuh? Karena ditanya jumlah semuanya. Berarti 3 ya. So, jawabannya adalah yang C. Di sini kita punya persamaan ya. 2 det A. Itu sama dengan determinan A inverse dikurang 1. Oke. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, det A inverse bisa kita ubah menjadi ini ya. Jadi kita nggak perlu nyari A inverse-nya dulu gitu. Kita bisa menggunakan sifat nomor 3. Berarti 2 determinan A sama dengan 1 per det A min 1. Oke. Nah, kalau kita anggap sebagai X det A-nya, ya kita anggap sebagai X, kita punya persamaan ini. Oke, nah ini kan perperan nih, susah dong. Ya udah, kita kali X aja semua ruas. Kita kali X. Berarti kita punya 2X kuadrat. X bagi X 1. Min 1 kali X min X. Oke, berarti kita punya 2X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan dulu. Faktornya adalah 2X pasti ya sama X. Berarti ini plus 1, ini min 1. Oke? Berarti ada 2X lagi kayak tadi ya. Yang 1 2X sama dengan 1 atau X sama dengan setengah. Yang 1 X-nya sama dengan min 1. Oke, min setengah sama 1. Setengah sama 1 ya, bukan min. Nah, berarti tinggal kita cari det A-nya. Ya, karena X itu adalah det A ya. Berarti det A-nya dari sini kita peroleh. Det A-nya adalah A dikali 1A dikurang 3 kali 1, 3. Berarti A min 3 ya. So, kalau kita punya X yang pertama adalah setengah, berarti A min 3-nya sama dengan setengah. Oke? Berarti A-nya berapa ya? Setengah tambah 3 gitu kan. Ya, 3 setengah gitu kan. Terus, yang satunya lagi min 1. Berarti yang tadinya X sama dengan min 1, karena X itu adalah det A-nya A min 3, berarti A min 3 sama dengan min 1. Oke? Terus selanjutnya berarti A-nya adalah min 1 tambah 3, yaitu 2. Yang ditanya adalah, apa sih? Hasil kali ya. Hasil kali dari semua nilai A. Ya udah dikali aja. Berarti ini kali ini. 3,5 kali 2, berarti berapa? 7 ya. Jawabannya D. Teman-teman sih minimal tahu soal yang tipenya seperti ini ya. Kalau yang tadi susah gitu, itu sebagai latihan aja. Biasanya di UTBK pengetahuan kuantitatif sih kayak gini aja soalnya. Nggak terlalu sulit ya. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah JPR duluan. Oke, untuk soal nomor 11 ini mirip kayak soal nomor berapa ya, kakak lupa ya. Yang jelas ini mirip pengerjaan ya. Berarti kita menggunakan sifat yang nomor 1 ya. Kita punya determinan A dikali B-nya sama dengan 8. Yang ini menggunakan sifat nomor 1 bisa kita pisah menjadi det A dikali det B. Oke?
Nah, selanjutnya DTA-nya apa? Ya udah tinggal kita cari dari sini kan ya. 1 dikali 4. Ya, DTA-nya. 2 kali 3, 6. Berarti 4 dikurang 6 min 2. Det B-nya apa? Dari sini bisa kita cari. Det B-nya adalah 1 kali 4 dikurang M kali N. Selesai ya. Berarti det A-nya itu min 2. Det B-nya itu 4 min MN. Tinggal kita bagi sama min 2, 8 ya. 8 bagi min 2, min 4. Min 4 ke kiri ya, jadi 4 tambah 4. Min MN-nya ke kanan jadi plus, jadi MN. Udah, berarti MN-nya sama dengan 8. Selesai. Ya, 8. Sih, bener semua sih ya. Nggak ada yang salah nih, mantep. Oke. Makanya di sini kesimpulannya adalah sifat dari determinan. Karena yang sering keluar nanti di UTBK adalah sifat determinan. Gitu Konda Friends ya. Oke, terima kasih Konda Friends. Semoga apa yang kakak jelaskan itu bermanfaat buat kalian dan juga orang lain nantinya gitu ya. Kalian share ilmu-ilmu kalian. Dengan men-share ilmu itu nggak akan menghabiskan ilmu kalian, dan justru akan mengingat di otak kalian gitu. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.